Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat datang di mata kuliah Legal Drafting. Legal Drafting ini ada di semester 6 Prodi Hukum Tata Negara. Nah, kalian adalah mahasiswa semester 6 Prodi Hukum Tata Negara. Jadi Legal Drafting ini ada diampu oleh mahasiswa semester 6 tidak hanya di Prodi Hukum Tata Negara, tetapi juga di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nanti akan Ibu jelaskan terkait tata tertib dan juga rencana pembelajaran selama satu semester kita. Mata kuliah Legal Drafting ini akan terdapat 16 kali pertemuan, ada ujian tengah semester, ada UAS, dan juga ada tugas di awal. Jadi urutannya yang pertama tugas, itu bobotnya 30% untuk penilaian. Kemudian ada ujian tengah semester dan juga UAS. Nah, di sini sedikit Ibu akan menggambarkan terkait rencana pembelajaran kita selama satu semester. Jadi yang pertama ada CPL, sikap dan tata nilai. Harapan Ibu kita semua mempunyai sikap yang baik. Jadi yang pertama di sini seperti yang terlihat di atas, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita sudah dari SD, kita sudah belajar Pancasila. Harapan Ibu masih ingat terkait 5 sila yang ada di negara kita. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan berdasarkan agama, moral, dan etika. Apalagi kalian nanti lulus menjadi seorang sarjana hukum. Harapan Ibu mempunyai moral yang baik, etika yang baik sebagai role model bagi kawan-kawan yang lain. Ya, itu harapan Ibu. Kemudian menunjukkan sikap dan perilaku taat hukum. Nah, kadang ada orang hukum yang tidak taat hukum. Ada yang bisa memberikan contohnya? Koruptor. Kemudian apa? Ada yang korupsi. Nah, berangkat ke sini, apakah kalian semuanya menggunakan helm? Nah, kadang kita ini pengendaraan, tapi pengendaraannya itu di sekitaran komplek aja, ada yang kada pakai helm, ya kada. Nah, padahal kita ini sadar bahwa kita itu wajib memakai helm sebenarnya, karena kita itu tidak takut kepada polisi, tidak, tapi kita itu ketika memakai helm, kita itu melindungi diri kita, bukannya kita takut dengan polisi, tidak. Nah, jadi kita harus taat akan aturan yang ada. Contohnya ada undang-undang lalu lintas. Jadi diharuskan kita menggunakan helm ketika berkendara. Itu idealnya seperti itulah. Tapi sayangnya kadang masih banyak orang yang tidak sadar akan hal-hal demikian. Nah, jadi padahal pemerintah itu membuat peraturan untuk melindungi diri kita manusia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu pentingnya menggunakan helm. Bukan menggunakan helm ketika polisinya ada saja. Harusnya kan selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mau bepergian. Nah, ketika menggunakan mobil harus pakai sabuk pengaman, seperti itulah. Kemudian di sini ada CPL pengetahuan. Jadi ada beberapa capaian CPL, jadi terkait pengetahuan, di mana di dalam mata kuliah ini harapannya mahasiswa nanti akan memahami teori-teori tentang legal drafting. Ada yang pernah mendengar legal drafting? Belum? Nah, legal drafting ini adalah proses pembuatan suatu draft atau kontrak. Nah, jadi membuat suatu rancangan kontrak. Jadi rancangan itu sama dengan kontrak. Ini ada 3 penilaian, ada tugas, UTS, kemudian ini adalah peraturan perundang-undangan yang akan kita baik tentang peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk hapus lagi. Legal drafting. Legal artinya apa? Ada yang tahu? Sah. Apa lagi? Resmi. Hah? Resmi.
apa? Diakui. Apa lagi? Hukum termasuk? Hukum. Kalau drafting artinya ada yang pernah dengar? Draft ini artinya konsep atau rancangan. Rancangan. Jadi legal drafting bisa dikatakan sebagai draft atau rancangan atau konsep dalam membuat suatu peraturan dan juga kontrak. Nah, jadi ada kontrak. Kontrak ini bisa saja perjanjian. Nah, perjanjian ini macam-macam. Ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Sedangkan ada juga draft membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan. Diingat, peraturan perundang-undangan itu tidak hanya undang-undang saja, tapi banyak macamnya. Ada undang-undang, ada tap MPR, ada peraturan presiden, ada peraturan pemerintah. Nah, sampai kepada peraturan daerah, kabupaten, kota. Peraturan daerah, kabupaten, kota. Nah, jadi legal drafting adalah bisa dikatakan sebagai proses pembuatan atau pengesahan suatu kontrak dan juga peraturan perundang-undangan. Tapi di mata kuliah kita legal drafting ini kita lebih spesifik pada pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena kalian akan lulus menjadi seorang sarjana hukum. Nah, itu. Nah, ini gambaran terkait legal drafting. Nah, di dalam di dalam mata kuliah legal drafting ini nanti capaiannya nanti kalian akan bisa membuat draft suatu rancangan peraturan daerah misalnya seperti itulah. Kemudian nanti juga akan mengenal naskah akademik. Ada yang pernah mendengar naskah akademik? Belum ya? NA atau naskah akademik. Nah, Ibu ingatkan lagi, dalam mata kuliah legal drafting kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu perlu diingat. Peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 ini
Silakan dipilih hadiahnya di atas itu. 1, 2, 3. Punya langsung namanya. Nama saya Madian dari jurusan nomor saudara. Apa yang dimaksud dengan draft? Berapa adalah suatu konsep? Konsep. Lagi. Pasangan wujud. Membuat undang-undang, mengesahkan dan pengawas. Tidak terasa sudah berjam ke di mata kuliah kita legal drafting. Jadi diingat bahwa mata kuliah legal drafting kita ini adalah mata kuliah yang akan kita ambil. Mata kuliah ini kita di sini nanti akan praktek bagaimana membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan juga benar. Nah, di mana di dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan